Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi kita, tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas syariatnya. Pada pagi hari ini, saya bersama Ustadz Dr. Andes Hartono Ahmad Zais, yang dikenal luas sebagai peneliti dan penulis aliran-aliran sesat di Indonesia. Sudah banyak sekali bukunya yang beredar. Ada kira-kira berapa judul, Dan? Kurang lebih 42 judul. Sekitar 40 judul. Antara lain ada pemurtadan di IAIN atau WIN, yang berikutnya menangkal bahaya jaringan Islam liberal dan fikih lintas agama. Ada juga yang berjudul Bila Kiai Dipertuhankan. Berikutnya adalah aliran dan paham sesat di Indonesia. Dan juga Kaiko Bergelima Kemusikan. Baik Ustadz, kita pagi hari ini ingin berbincang-bincang dengan situasi yang terjadi, yang tentu lebih banyak memperbincangkan keadaan umat Islam, ya, dengan adanya perang antara Iran, penganut agama Syiah yang mengaku Islam, dengan Israel, dan juga Amerika yang notabene dipimpin oleh Donald Trump. Banyak yang tidak tahu karena memang Iran itu mengaku sebagai negara Islam, tapi sebenarnya bukan Islam, mereka itu negara Syiah. Nah, ketika berperang dan isu yang dihembuskan adalah mereka memerangi Israel, memerangi Amerika, dan membela Palestina. Israel menjajah Palestina itu dari tahun 1948 ya tadi. Ya. Saya belum pernah dengar Iran itu membantu Palestina melawan Israel. Tapi justru ya negara-negara Islam itu dari tahun 1948 berbondong-bondong berkolaborasi, bersekutu untuk berperang dengan Israel. Tapi kalau Iran memang tenang-tenang saja. Jadi hari ini pun kita masih belum yakin gitu ya. Berita-berita tentang Iran itu, bahkan kita tahulah beberapa minggu atau bulan yang lalu ya, Netanyahu dikabarkan meninggal di bom Iran. Nah, ternyata Netanyahu masih hidup. Saat terakhir saya ada berita dia memang masih sehat gitu. Nah, ini tentu adalah kebohongan yang biasa ditampilkan oleh kaum Syiah, oleh orang Syiah, ya, dengan akidah mereka yang taqiyah. Nah, di mana berbohong itu adalah halal dan berpahala. Nah, saat bagaimana saat melihat perkembangan dari perang masih terus berlangsung dan banyak yang terpapar kaum muslimin ini seolah-olah Iran itu Islam dan membela Palestina. Padahal tidak demikian yang kita ketahui. Sehingga mereka berbondong-bondong mendukung Iran. Nah, bahkan ada mantan pejabat tinggi, ya, sekelas wakil presiden juga sama ya mendukung Iran. Ini bagaimana tadi? Sebaiknya melihat perang ketiga negara ini apa yang harus kita lakukan, dan mungkin Ustaz bisa jelaskan dulu Syiah itu apa sih tadi, dan bagaimana perkembangan Syiah di Iran itu Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, umat Islam ini sebagian mengetahui duduk soal masalah-masalah kekinian kaitannya dengan keyakinan Islam. Tapi sayangnya sebagian banyak itu belum tentu mengetahui kedudukan secara keyakinan keadaan-keadaan yang berlangsung. Nah, ini pemberitaan ataupun penjelasan mengenai
bagaimana sesungguhnya Syiah itu sendiri ini perlu sekali dimasyarakatkan. Syiah itu sendiri sebenarnya adalah agama yang dibentuk atas dasar dendam terhadap Islam dan memiliki ketidaksenangan terhadap Islam, sebagaimana Yahudi itu tidak senang kepada Islam, karena kalau Yahudi itu tadinya tahu yang diharapkan jadi nabi terakhir itu adalah keturunan Ishak, tetapi ternyata adalah keturunan Ismail alaihissalam. Jadi itu keturunan Arab, padahal yang diharapkan itu adalah keturunan Yahudi. Dengan demikian orang Yahudi sangat benci kepada Islam karena dendamnya itu. Kok itu keturunan Arab? Nah, begitu juga Parsi yang sekarang Iran itu menimbulkan Syiah itu karena dendam kepada Islam. Begitu tadinya itu begitu tingginya, mengaku lebih tinggi dibanding Arab, lebih maju dan sebagainya, tetapi tahu-tahu tahun 16 Hijriah, yaitu 5 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh Parsi itu jatuh ke tangan umat Islam, yaitu yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, yaitu setelah Abu Bakar Siddiq. Nah, kejatuhan Parsi ini kemudian umat yang tadinya itu Majusi, yaitu beragama kemusyrikan, yaitu menyembah api, Tuhannya itu dua, yaitu Ahriman dan Ahura Mazda, yaitu Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kemudian itu adalah menurut Islam adalah kemusyrikan, dosa paling besar, paling tinggi. Tetapi kemudian harus Islam, harus bertauhid, dan mereka masuk Islam. Tetapi dendamnya itu masih, sehingga tahun 23 Hijriah itu Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang Majusi di Madinah ketika Umar bin Khattab ngimamin sholat subuh di Masjid Nabawi, itu ditusuk oleh orang Majusi bernama Abu Lulu'ah. Nah, Abu Lulu'ah ini orang Majusi, tetapi kemudian padahal itu membunuhnya tahun 23 Hijriah, dan kemudian Abu Lulu'ah ini bunuh diri di Madinah, mestinya kuburannya kan di Madinah, tapi kemudian dibikin oleh Iran itu, direnovasi kuburannya di Kasan di Iran tahun 2003, kan itu jaraknya sudah jauh, dan itu agamanya Majusi, tetapi karena dia itu berhasil membunuh Umar bin Khattab, maka diangkat sebagai pahlawan agama yang pemberani dengan julukan Baba Sujauddin, yaitu Bapak Pahlawan Agama yang Pemberani. Itu tahun 2003 dibangun itu kuburannya, dikeramatkan, bahkan disanjung-sanjung sebagai pahlawan agama, padahal dia Majusi. Jadi jelaslah itu adalah dendam Majusi, agamanya masih Majusi, keyakinannya Majusi, tetapi atas nama Islam. Dan juga kemudian setelah Umar bin Khattab dibunuh itu, kemudian muncul 25 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu, muncullah Syiah yang dibikin oleh orang Yahudi Abdullah bin Saba. Nah, keyakinannya kan hampir sama, itu dendam kepada Islam itu. Nah, tetapi dengan alasan yaitu kekuasaan setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu mestinya adalah di tangan Ali bin Abi Thalib. Kok direbut oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi kedudukan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman itu dianggap merebut kekuasaan yang seharusnya kekuasaan Ali.
Nah, ini kemudian dikafirkanlah itu dan sebagai pembenci Ahlul Bait, pembenci keluarga Nabi. Dianggapnya Abu Bakar itu berhala Quraisy, Umar berhala Quraisy. Dua-duanya itu berhala Quraisy yang bahkan didoakan kehancurannya dan sebagainya. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah terutama, itu juga bahkan dikafirkan dan dianggapnya di neraka. Nah, ini adalah keyakinan yang benar-benar eh, sesat. Jadi Syiah itu adalah agama berlandaskan dendam, berlatar belakang dendam, dan juga akidahnya atau keyakinannya adalah Majusi. Nah, itu pun ada penguatan, ada landasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun kejadiannya belum terjadi di zaman Nabi, tetapi yang namanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, jadi perkataannya itu ya benar ya dari Allah SWT mendapatkannya, yaitu mengenai keyakinan Syiah itu. Hadisnya an Fatimah binti Muhammad qalat nadrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ali faqala hadza fil jannah wa inna min syi'atihi qauman ya'lamuna al-islam thumma yarfudunahu lahum labazun yusammuna ar-rafidah man laqiyahum falyaqtulhum fa innahum musyrikun. Musnad Abi Ya'la al-Musili, hukumnya adalah isnadnya sahih. Hadis dari Fatimah binti Muhammad SAW, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melihat kepada Ali radhiyallahu anhu, yaitu suaminya Fatimah. Nah, Nabi Muhammad SAW berkata, ini maksudnya adalah Ali ada di surga, dan di antara Syiahnya, pengikutnya, ada satu kaum yang mengerti Islam kemudian menolaknya. Mereka memiliki tanda disebut Rafidah. Barang siapa bertemu mereka maka bunuhlah. Di riwayat lain, perangilah, sesungguhnya mereka itu musyrik. Ini di Musnad Abi Ya'la nomor 6749. Husain Salim As'ad menghukuminya sanadnya sahih. Nah, ada dua hadis, yang satu adalah dari Fatimah itu, yang satu dari Abdullah bin Abbas, isinya hampir sama dan sanadnya juga sahih, Hasan juga bisa dipakai. Nah, jadi baik dari hadis Nabi Muhammad SAW maupun dari sejarah kenyataan, Syiah itu adalah musyrik. Kemudian di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Maidah ayat 82, latajidanna asad dan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud waladina asyraku. Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik itu diantaranya adalah Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah itu sendiri, yang sekarang adalah di Iran terutama. Nah, itu berarti secara sejarah maupun secara hadis Nabi Muhammad SAW adalah musyrik, dan ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82 yang paling memusuhi terhadap orang mukmin, yaitu orang Islam, itu adalah Yahudi dan orang-orang musyrik, yaitu diantaranya adalah Syiah itu tadi.
Oleh karena itu, ketika Israel Yahudi berperang dengan Syiah, itu pada dasarnya menurut sejarah maupun menurut hadis maupun apalagi menurut Al-Quran itu adalah sama-sama musuh bebuyutan Islam, sama-sama yang sangat memusuhi Islam, dan bahkan Yahudi maupun Syiah itu adalah diadakannya agamanya, artinya munculnya Syiah itu sendiri adalah sebagaimana Yahudi yang dendam dan tidak suka kepada Islam. Oleh karena itu, betapa tidak tepatnya ketika orang mengatakan perang ini kan antara yang Islam dengan musuh Islam yaitu Yahudi Israel. Padahal sejatinya adalah perang antara musuh bebuyutan Islam dengan musuh bebuyutan Islam dan bukan kepentingan untuk memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, salah besar ketika orang mengatakan secara teologis memang itu Syiah beda dengan kita, tetapi secara kemanusiaan itu sesama muslim, maka harus ditolong, dan hanya satu-satunya yang berani melawan Israel Yahudi dan Amerika. Nah, itu adalah perkataan yang tidak benar dan sangat meleset, yaitu tidak sesuai dengan sejarah dan juga tidak sesuai dengan hadis dan tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari kita sadar diri bahwasannya musuh bebuyutan sedang berperang dengan musuh bebuyutan, itu umat Islam cukuplah untuk membaca Alhamdulillah, semoga Allah memenangkan umat Islam, menjayakan umat Islam, membela umat Islam, dan kemudian umat Islam sadar bahwasannya yang sesat itu bukan hanya kesesatannya yang bahaya, dan bahkan di dalam negara Iran itu sendiri, undang-undang dasarnya adalah negara Iran itu agamanya adalah Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12, yaitu Rafidah itu, yang musyrik itu, yang memusuhi Islam secara bebuyutan itu. Nah, dan ditambah dalam konstitusi yang pasal keduanya, yaitu wilayatul faqih, yaitu rahbar. Intinya yaitu negeri manapun ketika tidak tunduk kepada wilayatul faqih, tidak tunduk kepada rahbar, maka itu tidak sah. Tidak sah di situ adalah harus diperangi, karena Muslim semuanya dari Abu Bakar sampai umat Islam yang percaya kepada kekhalifahan Abu Bakar itu semuanya adalah disebut nasibi. Nasibi itu adalah musuh atau yang anti kepada Ahlul Bait, maka harus diperangi. Ketika memeranginya, maka itu mendapat pahala. Jadi mereka secara kenegaraan memerangi selain negeri Iran dan juga selain Syiah itu adalah mendapat pahala, sehingga Iran yang membunuh hampir 1 juta atau malah lebih umat Islam Sunni atau Ahlussunnah di Suriah, di Irak, di Yaman, di Lebanon dan lainnya selama 15 tahunan itu adalah sebenarnya ya sama saja kejamnya dengan Israel yang membunuh, menggenosida kepada kepada Gaza, kepada Palestina. Jadi sama-sama musuh bebuyutan Islam. Dengan demikian, darah orang Muslim di Suriah, di Irak, di Lebanon, di Yaman itu tidak kurang berharganya dibanding darah Palestina. Oleh karena itu, marilah kita sadar bahwasanya musuh bebuyutan Islam bukan hanya Yahudi, tetapi adalah orang musyrikin, sesuai dengan Al-Maidah ayat 82, yang diantara wujudnya adalah
Syiah Iran dan lainnya itu tadi yang jelas-jelas juga membantai jutaan umat Islam, bahkan 1400-an tahun selama Syiah ada itu sudah membantai, bahkan di waktu Baghdad jatuh itu atas persekongkolan 2 orang Syiah itu mengakibatkan 2 juta umat Islam dibunuh. Terima kasih. Apa saran Ustadz kepada kaum muslimin, umat Islam Indonesia khususnya yang akhir-akhir ini justru banyak mendukung Iran dengan alasan merasa karena Iran ini mengakunya Islam gitu kan. Nah, padahal tidak demikian. Jadi apa sikap yang paling baik untuk mendoakan kehancuran mereka yang berperang atau memang mendukung Iran, Ustaz, yang mengaku Islam? Ya cukup, alhamdulillah, semoga Allah mendukung Islam, memenangkan Islam, dan itu urusan mereka. Yang dolim dengan yang dolim, musuh Islam dengan musuh Islam, kemudian berperang, kemudian saling menghabiskan harta. Nah itu adalah salah satu rahmat Allah untuk membela Islam. Oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyadari bahwasanya musuh Islam bukan hanya Israel tetapi juga musyrikin, diantaranya yang nyata adalah Syiah, Rafidhah, Imamiyah itu tadi, dan juga hendaknya menyadarkan kepada pemerintahan di dunia Islam ini bahwasanya mereka dianggap tidak sah pemerintahnya dan harus diperangi oleh Iran. Baik Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ya saya kira jelas untuk kita sekarang. Sebaiknya kita berdoa untuk kemenangan umat Islam. Artinya mereka silakan hancur karena mereka perang sendiri dan umat Islam diselamatkan oleh Allah. Demikian saja. Amin, amin. Ya, bila terbaik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.